pokoknya saya akan berbuat yang terbaik buat Diva. Itu yang selalu saya yakinkan. Pernah juga ada timbul rasa ketakutan, karena saya cuma berdua aja, bagaimana nanti kalau saya nggak ada. Semuanya sebenarnya bisa dilakukan dengan menggunakan video, pembelajaran bentuk video ya. Tapi kalau alat peraganya di rumah tidak ada, terus bagaimana dia bisa meraba? Apapun kalau di sini kita ngajari mereka bahwa konsekuensinya mereka harus bisa beradaptasi. Adaptasi itu dalam arti kalau kamu punya keahlian, ayo. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan CNN Indonesia Heroes in association with Lia Oktora tak pernah menyangka putri semata wayangnya, Diva, sempat tertular COVID-19 akhir Maret lalu. Diva mengidap sindrom cycle, yaitu kelainan langka yang ditandai dengan terjadinya penundaan pertumbuhan dan beberapa kelainan penyerta, seperti ukuran kepala kecil, tulang punggung melengkung, dan gangguan koordinasi tubuh. Kini, Diva yang berusia 16 tahun dengan tinggi sekitar 104 cm tak bisa berbicara dan hanya dapat melakukan reaksi kecil seperti menekuk tangan ketika bertemu dengan orang asing. Pertengahan Maret lalu, Diva mengalami gejala batuk dan sesak nafas. Lia membawa putrinya ke Dr. Ferdi di Rumah Sakit Hermina Ciputat. Ya, Dr. Ferdi lah yang selama ini rutin mengecek kesehatan Diva. Nah, seminggu setelah Diva keluar rumah sakit, itu tuh timbul batuk lagi. Nah, itu makanya satu sisi yang saya perjuangkan, saya untuk dirujuk ke Wisma Atlet. Di satu sisi juga kan saya belum dites waktu itu ya. Nah, jadi di sana Diva juga di tes lab, saya juga. Lalu hari keberapa tuh Diva di ronsen, Diva juga dikasih obat-obatan, saya juga selain obat-obatan juga kita dikasih vitamin juga. Keterbatasan Diva tentu membuatnya tidak mandiri dan bergantung pada sang ibu. Maka saat terpapar COVID-19 pun, Lia harus menemani Diva diisolasi dan dirawat di Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran. Nah, tanggal 12 itu saya dikabarin kalau hasilnya Diva itu positif. Nah, ya saya antara kaget, ya sedih juga, karena nggak percaya. Sebenarnya saya nggak percaya, kok bisa positif? Secara kita tidak pergi kemana-mana, paling hanya ke rumah orang tua saya yang hanya berjarak 1 kilometer dari sini kan, bolak-balik. Itu pun saya naik sepeda, saya nggak naik kendaraan umum gitu kan. Nah, akhirnya ya saya berpikir ya udah, memang hasilnya positif gitu kan. Sementara saya harus, yang penting saya akan melakukan yang terbaik buat Diva. Yang penting pada saat itu saya ingin Diva sembuh. Upaya Lia tak sia-sia karena Diva akhirnya dinyatakan sembuh setelah tes swab PCR yang kedua awal Mei lalu menunjukkan hasil negatif COVID-19. Mereka pun diizinkan keluar dari Wisma Atlet pada 7 Mei 2020. Lia memang tak pernah main-main. Belasan tahun ia merawat Diva seorang diri. Apa yang menguatkan saya sebenarnya satu juga support dari keluarga, dari teman-teman gitu kan. Apalagi waktu itu kan saya single parent. Jadi pada saat Diva usia 3 bulan, saya pisah sama ayahnya gitu kan. Nah, keluarga sangat mendukung banget waktu itu. Bagaimana supaya saya move on, saya berjuang
untuk Diva. Jadi waktu itu saya fokus ke Diva. Ia telah menjalani dan merasakan pahit getirnya kehidupan bersama Diva. Saya selalu meyakinkan diri. Saya yakin bisa melewati ini. Itu yang selalu saya tanamkan dalam diri saya gitu loh. Pokoknya saya akan berbuat yang terbaik buat Diva. Itu yang selalu saya yakinkan gitu. Pernah juga ada timbul rasa ketakutan karena saya cuma berdua aja. Bagaimana nanti kalau saya nggak ada? Itu pernah ada timbul rasa ketakutan seperti itu dulu ya. Cuman saya yakin Allah pasti akan membuat yang terbaik buat umatnya. Itu akhirnya ya udah, saya lillahi ta'ala aja. Seandainya pun saya nggak ada duluan, pasti Allah akan memberikan yang terbaik buat Diva. Kerentanan anak terpapar COVID-19 tak dapat dipandang sebelah mata. Sebab anak yang tertular tak dapat menjalani isolasi sendiri, melainkan harus ditemani orang tua. Sebenarnya risiko anak untuk mendapatkan COVID-19 itu tidak jauh berbeda dengan orang dewasa, hampir sama. Nah, kalau kita lihat laporannya di negara-negara lain itu yang bergejala sekitar 1-5%. Kalau kita lihat angkanya kecil ya, 1-5%. Tapi kalau kita ekstrapolasikan dengan jumlah anak Indonesia, lebih kurang misalnya anak Indonesia sekitar 66 juta, 5%-nya berarti sekitar 300.000 anak Indonesia yang bakal terkena COVID-19 ini. Menurut dia, anak-anak adalah populasi yang unik. Orang tua berperan besar dalam menanamkan pemahaman tentang pentingnya mencegah penularan COVID-19 kepada anak-anak. Kalau memakai audio, terus terang saya harus berulang kali karena saya belum terbiasa untuk lewat audio saja. Jadi saya susah untuk membayangkan yang dimaksud oleh gurunya. Tapi ketika ada video, itu langsung tahu, oh maksudnya gini. Pandemi COVID-19 meluluh lantakan semua lini kehidupan di Indonesia. Kelompok disabilitas merupakan salah satu yang terkena dampaknya. Mulai dari kesulitan mengakses informasi COVID-19 hingga ketiadaan panduan pendidikan jarak jauh untuk kalangan mereka. Solusi inilah yang dikembangkan Atung Yuniarto, seorang tunanetra yang juga seorang guru di SLB Yayasan Pendidikan Anak Buta Surabaya. Ia mengembangkan metode sangat sederhana namun efektif untuk belajar matematika. Ia menggunakan video dan alat peraga sederhana bagi siswa-siswi tunanetra. Metodenya mampu meningkatkan kemampuan siswa memahami pelajaran lebih baik daripada metode konvensional yang digunakan dalam pembelajaran jarak jauh sebelumnya. Semuanya sebenarnya bisa dilakukan dengan menggunakan video, pembelajaran bentuk video ya. Tapi kalau alat peraganya di rumah tidak ada, terus bagaimana dia bisa meraba? Jadi seharusnya memang di video itu ada menjelaskan tentang alat peraga, di rumah juga tersedia sehingga bisa nyambung apa yang dimaksudkan dengan konsep yang diajarkan. Menjelang siang, Atung baru menjejakkan kaki di sekolah luar biasa SLB Yayasan Pendidikan Anak Buta YPAB Surabaya. Hari itu, jadwalnya mengajar matematika baru dimulai selepas zuhur.
Tapi seperti biasa, dia datang lebih awal untuk mempersiapkan materi. Atung kehilangan penglihatan karena retinanya lepas pada kecelakaan 20 tahun lalu. Dia merupakan satu di antara 7 guru di SLB ini. Seperti sekolah-sekolah lain di masa pandemi, SLB YPAB juga harus melakukan pembelajaran jarak jauh secara daring untuk 53 orang siswa. Di ruangan lain, Saif tengah mempersiapkan perangkat untuk materi video Atung. Seperti 4 guru yang lain, Saif yang awas, sebutan untuk non-tunanetra, terbiasa membantu kolega yang buta mempersiapkan materi daring. 1, 2, 3. Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Hari itu Atung akan menjelaskan soal geometri. Bangun geometri berupa segitiga sama siku sederhana sebagai alat peraga sudah ia siapkan. Di tiap pojok bangun ditambahkan kertas agar siswa bisa mengetahui sudut-sudut dalam segitiga. Di bagian bawah kita tolong orang tua, bagian bawah sini, sisi bagian bawah, dan sisi bagian kiri ini adalah disebut sebagai sisi-sisi penyiku. Pembelajaran daring menggunakan video yang digagas Atung sebenarnya adalah metode sederhana dan umum dipakai. Atung hanya menyampaikan materi dan direkam dengan sebuah telepon genggam. Nah, itu sebelum minggu dikasih ya. Alih-alih menggunakan voice note seperti yang lazim dipakai dalam pembelajaran daring tunanetra, Atung memberikan materi dan memberikan instruksi soal lewat video. Oleh Saif, video itu diedit dengan aplikasi yang umum, kemudian disebar ke WhatsApp grup siswa. Anak-anak tidak akan mencapai pemahaman konsep yang sesungguhnya kalau jika menggunakan audio saja. Ya, memang permasalahannya adalah anak-anak di rumah tidak selalu memiliki atau sekolah tidak bisa menyediakan alat peraga yang bisa dibawa ke rumah. Oleh sebab itu, benda-benda atau bangun-bangun geometri yang sederhana yang kira-kira bisa diusahakan dibuat di rumah, ya kita arahkan melalui video pembelajaran tersebut. Target metode ini bukanlah para siswa tunanetra, tetapi untuk para pendamping. Menurut Atung, sebagian besar pembelajaran daring tunanetra wajib menggunakan pendamping, terutama jika mata pelajaran tersebut memerlukan alat peraga. Pendamping inilah yang akan membantu siswa tunanetra mempergunakan alat peraga persis seperti apa yang diperlihatkan guru di video. Pendamping bisa mengarahkan siswa meraba alat peraga hingga siswa memiliki memori yang tepat tentang alat peraga tersebut. Karena memang yang dibutuhkan anak untuk bangun geometri ya, itu kan memang harus diraba. Kalau dibayangkan sulit, bagaimana? Kalau bisa jadi kalau pelajaran geometri tadi itu sifatnya meneruskan ya, artinya meneruskan yang lalu yang pernah disampaikan di sekolah, lalu anak-anak sudah memiliki konsep dalam pikirannya, lalu guru tinggal menceritakan saja, mengingat-ingatkan di posisi mana letak sudut ini dan sebagainya. Kalau belum ada memori sama sekali atau merupakan konsep baru, ya tadi harus ada peraganya. Di sebuah rumah sederhana di sebelah timur Surabaya, Rahmat Iqbal sudah siap dengan seragam sekolah. Siswa kelas 11 SLB Yayasan Pendidikan Anak Buta ini bersiap sekolah daring ditemani Fenty, sepupunya. Selama belajar dari rumah, hanya satu mata pelajaran yang dia terima setiap hari. Hari ini, dia belajar geometri matematika yang diampu Atung Yunarto. Alat peraga bangun geometri mirip dengan yang dipegang Atung juga sudah siap di meja Iqbal. Sementara Iqbal mendengarkan, Fenty sepupunya memperhatikan layar dengan seksama. Fenty nantinya akan membantu Iqbal memahami materi, terutama menjelaskan dengan alat peraga agar Iqbal tahu betul apa yang tengah dipelajari. Sisi terpanjangnya. Sisi terpanjang atau biasa disebut hipotenusa atau
sisi miring. Bagi saya sendiri sebagai pendamping Iqbal ketika daring, kalau memakai audio terus terang saya harus berulang kali karena saya belum terbiasa untuk lewat audio saja. Jadi saya susah untuk membayangkan yang dimaksud oleh gurunya. Tapi ketika ada video itu langsung tahu, oh maksudnya gini gitu. Jadi saya sebagai yang awas jadi tahu maksud dari penjelasan gurunya tadi apa. Bagi Iqbal, belajar daring dengan materi video lebih memudahkan. Selama ini, ia mengaku sulit memahami materi pelajaran jika disampaikan dengan pesan suara. Apalagi jika mata pelajaran tersebut adalah pelajaran eksakta yang membutuhkan perabaan pada benda seperti matematika, geografi, atau biologi. Kami tunanetra yang didampingi gitu Kak. Karena kan dengan melihat video itu tadi, maka pendamping yang bisa melihat itu tadi kan tahu seperti apa gerakan-gerakannya atau apa, jadi bisa diajarkan kembali ke kita yang tunanetra. Bagi Atung, pembelajaran daring dengan video ini adalah upayanya agar siswa tunanetra bisa tetap belajar di rumah. Sesuatu yang mungkin dipandang orang sederhana, tapi bagi mereka dengan keterbatasan, ini adalah solusi demi terus berkembang di tengah pandemi. Apapun kalau di sini kita ngajari mereka bahwa konsekuensinya mereka harus bisa beradaptasi. Adaptasi itu dalam arti kalau kamu punya keahlian, ayo. Siang itu di sebuah bengkel pembuatan batik, sejumlah orang tengah fokus bekerja. Beberapa mengerjakan motif cap batik, beberapa orang tengah mewarnai kain, dan yang lain tengah membuat desain motif yang terbuat dari campuran kardus dan serbuk kayu. Di tengah cuaca panas, mereka bekerja dalam hening. Hanya isyarat jari yang menjadi media komunikasi. Mereka adalah sebagian dari pekerja tunarungu di sebuah UMKM produksi batik milik Aryono Setiawan. Semuanya terlahir tidak bisa mendengar, sehingga setelah dewasa pun tidak memiliki kemampuan berbicara atau bisu tuli. Total ada 18 tunarungu silih berganti yang bekerja di sini sejak bertahun-tahun lalu. Mayoritas berasal dari binaan Dinas Sosial Jawa Timur yang sudah selesai mengikuti binaan. Intinya memberi kesempatan buat mereka. Jadi untuk memberikan apresiasi bahwa mereka mampu untuk berkarya. Jadi menghasilkan sesuatu yang itu mungkin di luar perkiraan orang pada umumnya gitu. Jadi kalau buat saya mereka ini punya talenta yang lebih. Para pekerja Aryono boleh dibilang beruntung. Di saat para pekerja disabilitas lain terkena dampak pandemi dan kehilangan penghasilan, mereka masih bekerja seperti biasa. Aryono mengaku, meski pandemi juga memukul bisnis batiknya, tidak terpikir untuk merumahkan mereka. Untuk menjawab tantangan pandemi, Aryono membuat batik bermotif virus corona. Pemilihan sketsa motif dia lakukan sendiri dan tanpa terpaku oleh pakem. Setelah beberapa kali percobaan, batik corona pun diproduksi dengan tetap menggunakan para bisu tuli sebagai pekerja. Batik corona akhirnya mendapat respon baik di pasaran, hingga mendapat pemesanan keluar Jawa. Batik ini menjadi semacam daya tarik karena dibuat oleh para bisu tuli ini. Bahkan Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur secara resmi mengajak Aryono bekerja sama dalam pembinaan warga berkebutuhan khusus agar mendapatkan pengalaman bekerja.
Di beberapa UPT kami yang PMKS itu mereka dilatih atau dididik untuk mereka punya keterampilan. Keterampilan yang diharapkan itu memudahkan mereka nanti bekerja untuk mencari nafkah. Meski terlahir dengan keterbatasan, para pekerja di Batik Wistara milik Aryono terbukti sebagai pekerja handal. Ketelitian sangat dibutuhkan dalam pengerjaan batik menjadi andalan mereka dalam bekerja. Setidaknya perlu waktu 3 minggu bagi tiap orang untuk dilatih hingga mahir dalam satu bidang pekerjaan tertentu. Nah, kalau mereka ini kan yang di bagian membatik ini karena mereka tidak bisa menjahit, jadi di konveksi kita alihkan ke proses membatik. Jadi memahami sebuah perintah itu mungkin ada yang cepat, ada juga yang lambat gitu. Tangan kanan Aryono adalah Basuki. Dia sudah bekerja selama lebih dari 5 tahun. Spesialisasinya adalah menjahit. Dia juga ikut membantu Aryono mengajarkan para pekerja pemula. Sebagian bisu tuli yang masuk bersamaan dengan Basuki sudah keluar dan memilih bekerja sendiri dengan bekal keahlian membatik yang didapat di sini. Adapun Basuki sampai sekarang masih betah bekerja bersama Aryono dan menemukan komunitas sesama bisu tuli. Semangat teman-teman semua, semangat kerja di Wistara. Kamu tidur setiap hari melakukan kegiatan. Sebagaimana pekerja yang lain, gaji layak yang diterima Basuki bisa dibilang utuh. Aryono menyediakan tempat tinggal dan makan untuk 18 pekerja secara gratis. Basuki dan teman-temannya memiliki waktu istirahat 1 jam setiap hari untuk makan siang dan saling mengobrol melepas lelah. Basuki berniat bekerja bersama Aryono paling tidak sampai 2 tahun lagi, sembari mengumpulkan uang dan membuka usaha batik sendiri. Apalagi kekasihnya yang juga bekerja di sini sudah mengajaknya menikah. Basuki nampaknya lebih beruntung dibandingkan kawan-kawan difabel lain. Penelitian dari Jaringan Organisasi Penyandang Disabilitas Respon COVID-19 menyebut dampak terbesar pandemi terjadi pada kelompok disabilitas. Pada April hingga Agustus 2020, ada 51 penyandang disabilitas melapor karena dipecat dari pekerjaan. Mayoritas adalah karyawan usaha mikro kecil menengah. Intinya menyeluruh, hampir semua sektor. Misalnya kalau dulu mungkin kita jumpai tunanetra di jalan banyak yang bantu, sekarang enggak. Dari beberapa cerita dari teman-teman, ketika tunanetra berada di fasilitas umum, di tempat umum, itu mereka enggak ada yang berani bantu ke tunanetra karena adanya physical distancing. Nah, padahal tunanetra itu adalah individu yang sangat rentan atau sangat memerlukan bantuan dari orang yang ada sekitarnya. Misalnya kalau ada jalan berlobang atau di depannya ada got, itu mereka harus dituntun dan lain sebagainya. Ya, inilah perjuangan Aryono untuk para pekerjanya. Tiada yang lebih mengembirakan selain melihat mereka terus berkreasi, memperoleh keahlian, dan mampu mendapatkan penghasilan agar mandiri di kemudian hari. Kalau buat saya intinya biarkan karya yang berbicara, karena murah atau apapun itu kan kembali lagi kepada setiap individunya. Karena apapun kalau di sini kita ngajari mereka bahwa konsekuensinya mereka harus bisa beradaptasi. Adaptasi itu dalam arti kalau kamu punya keahlian, ayo wujudkan itu dan kita akan memberikan hasil yang lebih. Kalau kamu nggak bisa menunjukkan kreativitasmu, ya mereka hanya jadi follower dan hasilnya pun juga sedikit gitu. Karena kita tidak membiasakan untuk memanjakan mereka. Jadi mereka harus bisa benar-benar mandiri. Kalau kerjamu rajin, giat, kamu dapat banyak.
Kalau kamu tidak rajin, ya hasilmu sedikit. Dan mereka akan termotivasi dengan itu. Terima kasih Anda baru saja menyaksikan CNN Indonesia Heroes in association with